Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, di mana saja berada, tema yang diangkat yaitu berperang di bulan Ramadan. Apakah boleh atau tidak? Kita coba ungkap keterangan-keterangan dulu mengenai kaitan dengan sikap di bulan Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarpus wala yashab pain sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Dan jika dalam keadaan hari saum kalian, maka janganlah rafas. Tidak boleh bercampur di bulan Ramadan dengan istri, dan juga kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar itu tidak layak diucapkan di bulan Ramadan. Sebenarnya bukan di bulan Ramadan saja, di luar Ramadan pun itu sikap yang tidak layak, apalagi di bulan Ramadan. Jika ada orang yang mencaci kamu atau yang mengajak berantem, mengajak berperang, maka hendaklah ia ucapkan, sesungguhnya aku orang yang sedang saum. Kata-kata ini menunjukkan bahwa harus menahan diri, tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang zalim. Karena bulan Ramadan itu bulan suci. Istilah suci di sini bukan waktunya, tetapi hari dan malamnya dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menentukan hari agung atau hari suci, minggu, bulan, tahun itu adalah hak Allah. Seperti Allah menyatakan ada bulan-bulan haram, 4 bulan yang dianggap haram. Tidak boleh di situ ada kezaliman, tidak boleh berperang. Ada juga mingguan seperti Jumat dianggap sebagai hari raya. Allah sendiri yang menentukan. Ada malam-malam yang dianggap agung seperti Lailatul Qadar. Dan begitu juga yang lainnya. Jadi semuanya adalah Allah yang menetapkan, dan hendaklah masing-masing, khususnya umat Islam, menghargai, menghormati hari atau bulan atau tahun yang ditetapkan. Kemudian kita baca dalam kitab-kitab itu, ternyata dikutip Quran surat At-Taubah kaitan dengan bulan haram itu, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka tidak boleh pada bulan-bulan haram kalian berlaku dolim, mendolimi diri kamu. Dalam keterangan dinyatakan
Inna dzulma fil ashuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya dolim pada bulan-bulan haram itu lebih besar buruknya dan dosanya daripada dolim di luar bulan itu. Wa in kana dzulmu ala kulli halin adziman. Jika dolim pada setiap keadaan, setiap bulan waktu lain itu adalah dosa besar, apalagi pada bulan haram. Dengan demikian, di antaranya ada yang menyatakan bukan saja di bulan haram, tetapi di bulan-bulan atau waktu lainnya yang Allah agungkan, maka hendaklah umat mengagungkannya. Seperti terungkap dalam kitab At-Tawdih Lisyarhil Jami' Sahih ya. Di antaranya adalah Allah teguhkan kehormatan bulan-bulan haram. Wa ja'ala dzulma fiha asyadda min ghairiha. Dan Allah tetapkan dolim padanya itu lebih besar daripada bulan lain. Payan bagi lis-shaimi ayu adzina min syahri ramadhana ma addamallahu wa rasuluhu. Maka harus bagi yang saum itu mengagungkan bulan Ramadan sebagaimana Allah agungkan dan Rasul agungkan bulan itu, yang pahalanya berlipat. Itulah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka dari keterangan-keterangan itu, berlaku dolim di bulan Ramadan itu tidak boleh. Bicara kotor saja tidak boleh. Adalah menahan diri, menahan nafsu. Apalagi melakukan kedurhakaan, kemaksiatan di bulan Ramadan sungguh besar dosanya. Membunuh tidak boleh. Berantem tidak boleh. Apalagi berperang di bulan Ramadan, itu besar dosanya. Hendaklah menahan diri dari kehendak hawa nafsu itu. Ini satu. Tetapi apabila kita mau dibunuh orang, tentu kita wajib membela diri. Bukan sengaja mau berantem. Bukan sengaja mau memukul orang. Tetapi memelihara, menjaga diri itu wajib hukumnya. Jadi kalau bisa menghindar, menghindarlah. Jangan sampai berantem, apalagi membunuh. Tetapi jika akan dibunuh orang dan tidak ada jalan lain kecuali harus mempertahankan diri dengan cara melawan, maka hal itu tidak termasuk dolim. Jadi sekarang kita bisa mengetahui bukan masalah memukulnya, bukan masalah berperangnya, tetapi dolimnya itu yang tidak dibenarkan. Sebab jika kita mau dibunuh orang, selama kita bisa menghindar ya menghindar. Tetapi jika tidak bisa menghindar, ya kita lawan. Di situ bukan membunuh, tapi memelihara diri, mempertahankan diri. Itu harus. Jadi kalau begitu boleh, iya. Karena itu kewajiban mempertahankan diri, dan cara seperti itu tidak termasuk perbuatan dolim. Kalau harta kita mau diambil, dirampas,
begitu saja. Tentu tidak boleh kita serahkan begitu saja. Kita wajib memelihara harta. Kita wajib mempertahankannya. Maka jika diperlukan untuk mempertahankan itu dengan cara berantem pamannya, maka tentu saja tidak termasuk dolim. Itu boleh. Jika satu negara mau diserang oleh yang lain, mau dihancurkan, tentu wajib dipertahankan. Tidak begitu saja diberikan. Tidak boleh diam saja dihancurkan. Maka tidak ada jalan lain, harus melawan dalam mempertahankan negara itu. Maka bisa jadi terjadi perang. Maka hal itu tidak terlarang jika yang dimaksud dalam kondisi seperti itu. Karena harus mempertahankan, terpaksa harus melawan, maka itu tidak termasuk dolim di situ. Ikhwatu iman rahimakumullah, mempertahankan iman itu wajib. Mempertahankan agama yang benar itu wajib. Ketika iman mau dihancurkan, ketika agama mau dirusak, maka wajib setiap umat mempertahankannya dengan cara-cara yang benar, yang adil, tidak dengan cara dolim. Walaupun harus berantem, walaupun harus bersikap keras, mungkin saja sampai yang disebut perang itu. Karena mempertahankan agama itu wajib, mempertahankan iman itu wajib. Kehancuran iman adalah satu kehancuran yang luar biasa. Karena itu kita sebagai umat yang beriman wajib mempertahankannya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi pada bulan Ramadan pertama hendaklah kita masuk pada bulan Ramadan itu imanan wahtisaban. Bagi semua orang yang beriman hukumnya wajib. Dan adalah berusaha menjaga diri, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan maksiat. Karena diharapkan selesainya bulan Ramadan dapat magfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit orang yang masuk pada bulan Ramadan, selesai Ramadan mestinya ia dapat magfirah, dapat ampunan. Tapi malah tidak dapat, bukan sekedar tidak dapat, malah bertambah besar. Karena itulah jika kita saum menahan diri dari makan, minum dan berjima di siang hari, maka usahakanlah untuk menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita saumkan itu dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kita saumkan mata kita dalam arti usahakan untuk tidak sengaja melihat keburukan. Malah sebaliknya juga mestinya orang bisa melihat kebenaran. Cobalah di bulan Ramadan agar benar-benar bisa melihat kebenaran. Cobalah menutup mata dari perbuatan-perbuatan yang buruk dalam arti melihat dengan ketertarikan. Kedua, kalaulah saya kaitkan dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, banyak orang yang saum, tapi ia tidak dapat
mendapatkan pahala dari saumnya, hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena ucapannya tidak ia batasi, seperti ucapan bohong, menjadi saksi palsu. Itu merusak nilai-nilai saum. Qaulu zur. Karena itulah hendaklah hentikan itu kepalsuan omongan itu. Di luar bulan Ramadan itu juga salah, apalagi di bulan Ramadan. Masa masih saja di bulan Ramadan pun mau mengatakan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan bohong, ucapan palsu, penipuan, itu bisa merusak pahala dari saumnya. Untuk pribadinya rugi, rusak pahala saum, dan juga berakibat pada yang lain. Apalagi kalau yang bohong itu, yang palsu omongannya itu adalah pemimpin. Ini akan berakibat rusak pada negara dan bangsa ini. Karena itulah, marilah kita mengisi bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas. Marilah kita masuk pada bulan Ramadan dengan sikap adil. Karena keadilan itu sangat diperlukan oleh setiap orang. Oleh ruhaninya, oleh nuraninya. Karena sebaliknya berbuat dolim itu tidak disukai walaupun oleh pelakunya. Tetapi banyak orang yang didorong oleh hawa nafsunya melakukan itu. Cobalah kita menahan diri. Kedua, hendaklah di bulan Ramadan itu bersikap jujur, ini dilatih. Makanan ada, minuman ada, punya kita. Tapi dengan iman itu kita bisa menahan diri, tidak makan minum kalau bukan waktunya. Ini satu pendidikan yang sangat bagus. Untuk berlaku jujur walaupun tidak ada orang lain. Di rumah sendiri. Tapi disinilah kejujuran itu luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan oleh semua. Oleh para penguasa, para pejabat. Saya pernah membaca satu tulisan di majalah kecil dulu. Di situ judulnya, kejujuran adalah sumbangan besar untuk pembangunan negara ini. Kalau kita mengambil istinbat saja dari tulisannya, kalaulah pamannya ada satu hari jujur semuanya, dalam satu hari saja, tidak merampas, tidak mencuri, tidak membegal, tidak merusak hak orang lain, tidak merusak harta orang lain dengan cara tidak benar, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Bayangkan berapa ratus miliar pada hari itu uang atau harta terselamatkan untuk pembangunan negara, untuk pembangunan bangsa ini. Itu dalam satu hari saja. Ketika semuanya jujur, berapa ratus miliar dana yang bisa diselamatkan. Apalagi kalau bulan Ramadan 1 bulan. Sudah kita bayangkan berapa triliun itu dana yang bisa diselamatkan untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar di bulan Ramadan saja. Tetapi ada asar, ada bekasnya, yaitu hari-hari setelah bulan Ramadan. Karena itulah kita jadikan kesempatan yang sangat baik untuk mendidik diri kita, mendidik keluarga, mendidik masyarakat, mendidik umat untuk
bersikap jujur dalam segala waktu dan tempat. Untuk di bulan-bulan lainnya, di sebulan ini cukup untuk dijadikan sebagai pendidikan, untuk menempa jiwa kita, untuk menggodok diri kita, sehingga lahirlah manusia yang baik. Kembali kepada berperang di bulan Ramadan, pada dasarnya tidak boleh dolim, tidak boleh mencaci, tidak boleh membunuh. Berperang itu tidak boleh di bulan Ramadan. Tetapi apabila jiwa mau dirampas, ada orang yang akan membunuh, dan selama kita bisa menghindar saja. Kalau sudah tidak bisa menghindar, terpaksa melawan dan mempertahankan diri, itu wajib hukumnya. Apabila harta mau dirampas orang, kita harus mempertahankan. Selama bisa menghindar. Tetapi jika tidak ada jalan lain kecuali harus kita melawan, maka di situ dibolehkan. Jika agama dirusak, jika iman dirusak, dan kita harus mempertahankan diri dengan cara melawan, maka itu diperbolehkan, malah jadi keharusan. Jadi intinya yang tidak boleh itu adalah baik sikap keras sampai perang, jika bersifat dolim itu tidak dibenarkan. Begitulah ikhwatul iman rahimakumullah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menahan diri, terutama di bulan Ramadan, dan semoga ada hasil yang baik untuk menjadi bekal 11 bulan setelah Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa mengubah situasi dan kondisi yang terasa begitu semrawut, yang terasa begitu tidak terarah. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini bisa kembali menertibkan sikap hidup. Satu adalah munculnya kembali keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan mudah-mudahan bisa terwujud bukan berperang, tetapi kedamaian dan kemaslahatan bersama. Sekian yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa melaksanakan tugas hidup yang sebenarnya. Karena ketika kita meninggal dunia, tidak akan dibawa kecuali amal yang baik. Harta ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, tetapi amalun sholihun itulah yang menjadi bekal kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan bisa memperbanyak amal soleh kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir.
bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam.